Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Diki Muhammad Hidayatullah, mahasiswa ST Wikara Prodi Akuntansi. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu harus membuat ilustrasi analisa umur piutang. Nah, langsung saja ke pembahasan. Tapi sebelum kita mengulik ke pembahasan, langkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian umur piutang. Umur piutang adalah lamanya waktu piutang yang dihitung sejak dilakukannya transaksi penjualan kredit. Contohnya 30 hari, 60 hari, 90 hari, atau lebih dari 90 hari. Lantas, apa kegunaan dari analisis umur piutang bagi perusahaan? Yaitu agar perusahaan bisa melakukan pengelompokan dan pengklasifikasian piutang sesuai dengan umur, sehingga hasilnya bisa menjadi pertimbangan untuk memutuskan kebijakan penting yang berhubungan dengan piutang usaha, cadangan atau penyisihan kerugian piutang tak tertagih, dan aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Baik, langsung saja ke contoh pembahasan. Dan dalam contoh pembahasan ini saya menggunakan 10 kolom yang terdiri dari kolom 1 memuat nomor urut. Nomor urut ini menunjukkan jumlah transaksi yang dilakukan perusahaan. Kolom 2 berisi tentang invoice atau waktu transaksi penjualan. Kolom 3 berisi nomor invoice. Kolom 4 memuat daftar pembeli atau pelanggan perusahaan. Kolom kelima yang menunjukkan nilai rupiah dari masing-masing invoice. Kolom 6 memuat umur piutang. Kolom ketujuh menunjukkan nilai rupiah dan invoice yang jatuh tempo kurang dari 30 hari. Kolom 8 berisi nilai rupiah dari setiap invoice yang berumur 31 sampai 60 hari. Kolom 9 menunjukkan daftar nilai invoice yang memiliki umur 61 sampai 90 hari. Kolom 10 berisi daftar piutang yang memiliki umur di atas 90 hari. Pada kolom ke-6 keterangannya adalah bahwa umur piutang dihitung dengan rumus tanggal saat ini dikurangi dengan tanggal invoice. Tanggal saat ini ada di A3, sedangkan tanggal invoice berada di B5. Di kolom ke-8, jika jumlah piutang dikurangi dengan nilai piutang yang berumur antara 0 sampai 30 hari lebih besar 0, dan jika umur piutang usaha kurang atau sama dengan 60 hari, maka akan dimunculkan hasil perhitungan total piutang dikurangi jumlah piutang yang berumur 0 sampai 30 hari. Tetapi jika tidak, maka yang dimunculkan adalah 0. Di kolom 10, bila mana masih ada piutang dagang atau nilainya lebih besar dari 0, maka jumlah piutang yang berumur lebih dari 90 hari dihitung dengan menghitung jumlah total piutang dagang dikurangi dengan jumlah piutang yang berumur 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, dan 61 sampai 90 hari. Jika tidak ditemukan nilainya, maka dituliskan dengan angka 0. Dari tabel umur piutang di atas, kita mendapat informasi nilai piutang dagang sebesar Rp 121.500.000 dengan rincian sebagai berikut. Piutang umur 0 sampai 30 hari senilai Rp 80 juta. Piutang umur 31 sampai 60 hari sebesar 10 juta. Jumlah piutang yang berumur 61 sampai 90 hari Rp 30.500.000. Umur piutang di atas 90 hari sebesar Rp 1 juta rupiah. Dari data-data yang tersaji dalam tabel umur piutang akan menjadi pertimbangan manajemen perusahaan untuk mengambil tindakan tertentu. Misalnya memfokuskan bagian penagihan,
debt collector untuk segera melakukan penagihan terhadap pelanggan yang memiliki piutang yang hampir jatuh tempo. Selain itu, manajemen perusahaan bisa mempertimbangkan penghapusan terhadap piutang tak tertagih. Itu kegunaan dan manfaat menganalisa umur piutang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.